Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1%, dengan total market cap mencapai di 1,14 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,66% dalam 24 jam terakhir, tetapi sayangnya Bitcoin kembali daily close di bawah dari 27.000, ya tepatnya sekitar 26.800-an seingat gua ya. Nanti kita cek lagi. Tapi intinya jebol struktur support ya, not good, not good. Lalu untuk Ethereum dia meningkat juga ya, dia meningkat sebesar 1,15% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 1876. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan juga sebesar 0,82% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 306,72. Sementara untuk XRP terjadi juga peningkatan sebesar 1,85% di angka 51 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 2,22% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 37 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1,26% dan sekarang ada di angka 0,071. Polygon Matic dia meningkat sebesar 2% kalau kita bulatkan dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 89 sen. Yang terakhir untuk Solana terjadi peningkatan tipis di 0,93% dan sekarang trading di angka $20 lebih 75 sen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya ada peningkatan, ya, tetapi sayangnya Bitcoin terjadi daily close di bawah dari struktur, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinW. Dimana seperti yang kita tahu, CoinW belakangan ini makin kedengeran nih. Ya, ini sebenarnya suatu cryptocurrency exchanger yang sudah cukup lama, sudah 5 tahun lebih, ya, memiliki 7 juta users. Nah, belakangan ini makin kedengeran karena promo-promonya. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan reward up to 500 USDT hanya after kita registration saja, ya. Dan selain dari situ juga kita ada beberapa event lain. Yang pertama adalah event copy trade, ya. Jadi saat kita sudah memfinish the first copy trading setup plus melakukan transaksi pertama, kita bisa mendapatkan 1 USDT. Lalu yang kedua, apabila kita trade as a team, ya, kita bisa mendapatkan 5 USDT ekstra, ya, apabila transaksi volume kita tidak lebih rendah daripada 100.000 USDT, ya. Dan juga tidak volume tidak lebih sedikit dari 5, ya. Dan yang terakhir, ini untuk para new users. Saat promosi ini, para users ini akan diberikan 100% bonus withdrawals in case of liquidation up to 500 USDT. Ya, jadi buat lo, para user baru yang pengen coba-coba nih ya, trade-nya mungkin pengen sedikit lebih beresiko, boleh coba di sini ya. Yang bisa mendapatkan, bisa dibilang apa ya, cashback guarantee sebesar 500 USDT apabila lo kena likuidasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya belum punya akun di CoinW, lo bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinW. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, untuk US itu yang pertama yang paling penting adalah jam 7:30 ya. Di 7:30 malam ini akan keluar average hourly earnings. Nah, untuk ini harapannya adalah kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah. Maka dari itu kita ingin dia itu lebih rendah daripada 0,4%, ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini non-farm payrolls. Untuk ini harapan kita setahu gue sama ya. Yes, sama. Kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi, dan ekspektasinya ada di 180.000. Jadi intinya kita pada hari ini ingin lebih rendah daripada 180.000. Dan yang terakhir di sini ada juga bukan non-farm, tapi unemployment rate ya. Untuk unemployment rate kita ingin dia lebih rendah daripada lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Karena kenapa? Saat pengangguran meningkat, the Fed cenderung lebih hati-hati meningkatkan interest rate. Ya. Jadi kita ingin dia lebih tinggi daripada 3,5, tapi jangan ekstrim, jangan sampai 10 gitu, atau loncat ke 6%. Nah, itu juga buruk. Itu bisa resesi. Jadi ya mungkin 4%, ya 3,7, 4,1 something, oke, ya. Jadi itu kurang lebih untuk ekonomi kalender kita pada hari ini. Untuk besok kita bisa di sini ya cenderung hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi lebih fokus ke TA, ya. Itu kurang lebih untuk ekonomi kalender kita pada hari ini dan besok. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter.
Ini super simple sebenarnya. Ya, ada yang sering nanya, Bang, sebenarnya bear market tuh rata-rata berapa lama sih? Well, kalau kita ngomong dari minimal 2 ya, atau ya 3 lah ya. 3 cycle sebelumnya, kita bisa lihat bear market itu cenderung hanya bertahan selama 1 tahun ya. Bear market pertama kita rasakan di 2014 ya. Lalu di 2018 dan juga di 2022 ya. Nah, mungkin Anda berpikir, Bang, jadi maksudnya 2 tahun ke depan kita sorry bukan 2 ya, sekarang soalnya masih perjalanan tahun pertama. Jadi mungkin 2 tahun lebih ke depan kita akan bull market terus. Oh, berarti nggak akan turun? Ya nggak juga, karena pada faktanya ya chart tetap naik turun. Tetapi secara setahunnya bullish year ya, bullish year di mana dia open dan close-nya itu di atas ya. Jadi dia open di bawah, close di atas, begitu ya. Nah, mungkin Anda berpikir, Bang, tapi kan kali ini kita kena resesi kemungkinan ya. Lalu ada debt ceiling dan kawan-kawannya ya. Nah, kalau kita ngomongin resesi, yang terdekat sebelumnya adalah di 2020 di mana kita tahu di situ ada COVID crash. Dan apa yang terjadi ternyata hanya week saja ke bawah begitu. Jadi arguably untuk 4 tahun kebelakangan dengan berbagai macam fundamental yang aneh-aneh ya. Kita tahu juga dulu pernah ada kena Mt. Gox, lalu ada juga dulu satu lagi ya. Bitfinex ya. Nah, tetapi pada faktanya masih patternnya sama ya. Jadi 3 tahun bull market, bahkan di sini 4 ya. 3 tahun bull market, 1 tahun bear market gitu ya. Jadi kurang lebih teorinya seperti itu, dan semoga saja pada cycle ini terulang lagi seperti cycle-cycle sebelumnya ya. 3 tahun bull market, 1 tahun bear market ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitternya. Selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA-nya kita bisa di sini, sayangnya Bitcoin daily close-nya itu kita lihat di sini ya. Daily close dari Bitcoin itu sedikit di bawah harapan kita ya. Jadi daily close jam 7 pagi tadi itu di 26.820 ya. Jadi artinya tembus struktur. Sayang banget ya. Gua pikir bakal bertahan di sini, ternyata gagal ya. Nah, jadi jelas sekarang PR untuk Bitcoin adalah daily close di atas dari 27.000, itu harapan gua ya. Jadi kalau bisa dia daily close di atas dari sini, kalau bisa juga di atas dari EMA 20. Nah, itu harapan atau PR untuk daily dari Bitcoin ya. Nah, setelah bisa di atas dari sini ya, pelan-pelan lebih bagus dia konsolidasinya itu di daerah 27.000 sampai 28.000 begitu ya. Nah, kalau ngomongin soal PR di daily ya, ini kan gagal nih untuk mempertahankan 27.000 sebagai support. Nah, berarti kalau weekly-nya kita bisa di sini dia ada kemungkinan bisa retest lagi ke MA 200 yang sekarang ada di angka 26.365 ya. Nah, PR untuk weekly-nya adalah jangan sampai terjadi weekly close di bawah dari MA 200 ya, atau lebih tepatnya WMA 200, weekly moving average 200 ya. Nah, jadi ya jelek-jeleknya kalau sampai masih belum bisa reclaim 27.000, ya kalau bisa sih dia diem di sini gitu ya. Konsolidasi di sini aja gitu ya. Dan harapan gue selanjutnya adalah bull support band ini bisa pelan-pelan naik dan membuat Bitcoin rally lagi ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin secara daily dan weekly. Nah, untuk indeks dolar kita bisa di sini terjadi pelemahan. Akhirnya ya mulai terjadi pelemahan. Kemarin daily close-nya dengan jelas di bawah dari 104,13. Nah, sekarang kemungkinan besar akan mulai retest ke 103,13 ya. Kalau bisa jangan mantul, kalau bisa di sini retest dan langsung jebol lagi ke bawah. Itu harapan gua ya. Karena lagi-lagi korelasi secara makronya saat indeks dolar melemah ya atau masuk ke dalam bear market, disitulah bull market untuk risk on asset. Kita bisa lihat di sini ya, mulai melemah, risk on asset lain mulai meningkat nih. Nah, untuk Bitcoin mungkin sedikit lagging. Semoga saja ya mulai ada peningkatan yang signifikan lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sudah akumulasi nih kripto dengan cukup banyak tentunya ya selama bear market kemarin, nah mungkin merasa sedikit tidak nyaman menaruh di exchanger, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk membeli hardware wallet ya, atau cold wallet. Nah, tetapi jangan asal belinya ya. Gue sangat sarankan untuk beli di Encrypt,
Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller. Jadi mereka langsung kerjasama dengan para produsen hardware wallet ini. Ada SafePal, ada Cool Wallet, ada Ballet, ada OneKey, ada Trezor. Ya, gue pribadi udah review 2 OneKey dan Ballet. Ya, menurut gue dua-duanya oke, sealed, ya, nggak compromise. Jadi hati-hati, jangan asal beli, yang penting murah, ujung-ujungnya lu masukin kripto lu malah hilang. Itu sering terjadi seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sayangnya jebol ya. Berarti buy limit pertama yang sudah dari kemarin, buy limit kedua lagi-lagi jebol. Dan buy limit ketiga kita sekarang di MA200 weekly yang which is kurang lebih ternyata di sini ya. Bahkan sedikit lebih tinggi ya. Dia itu di sekitar 26.360-an. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya di sini ya. Itu untuk buy limit ketiga secara posisi spot. Nah, untuk posisi featuresnya, sayangnya posisi long kita kena cut loss, tapi nggak terlalu parah lah, tipis banget di sini ya. Kalau buat lo yang bangunnya rada kesiangan, malah cut lossnya barely kerasa ya. Dan untuk posisi short mungkin saja bisa terjadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200 weekly, which is di 26.300-an ya. Nah, untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila dia berhasil reclaim, retest 1, retest 2 di sini. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50 atau juga di 28.000. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Buy limit pertama sudah tembus, buy limit kedua kemarin ternyata nggak ke retest. Berarti sekarang yang masih aktif buy limitnya adalah MA20 di 1837 dan juga di 1780 sebagai buy limit ketiga kita. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi future sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50. Berarti kemungkinan besar lu sudah punya posisi short sekarang ya. Dan profit tipis di sini ya. Nah, target TP untuk posisi shortnya jelas yaitu di MA20 yang sekarang ada di angka 1837 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Dengan target TP konservatif di MA50, target TP lebih agresif di 1909. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, buy limit pertama masih nahan kemarin. Untung masih bertahan ya. Nah, jadi untuk sekarang yang masih aktif adalah buy limit pertama di 50 sen, buy limit kedua di MA20 atau 50 boleh pilih, dan buy limit ketiga di MA200. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di upper band, which is sekarang itu di 52 sen. Atau kalau lo mau juga di sini oke ya, daily close yaitu di 52 sen. Itu oke juga ya. Tepatnya di 0,5216. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short yang kita bisa pertimbangkan apabila dia gagal mempertahankan si struktur 50 sen, jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 mungkin yang akan lebih konservatif dan yang cenderung nanti akan lebih agresif di MA50. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Dia sudah retest buy limit ketiga. Jadi buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua sudah kena, dan buy limit ketiga juga sudah kena pada hari ini. Ya, jadi buat lo yang mungkin ketinggalan kemarin ya, boleh pertimbangkan untuk pasang lagi buy limit. Siapa tahu ada retest lagi dalam beberapa hari ke depan di $5 lebih 17 sen. Nah, untuk posisi futuresnya apabila daily close pada hari ini atau lebih tepatnya besok pagi jam 7 di atas dari $5.17, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini. Retest kedua kita bisa langsung buka posisi long dengan target TP di MA20 untuk yang lebih konservatif, yang lebih agresif di $5.40. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 17 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ya, posisi longnya kena target TP, tapi kita ke spot dulu. Untuk posisi spotnya buy limit pertama, kedua, dan ketiga sudah kena retest. 1, 2 jebol, 3 masih bertahan ya. Nah, buat lo yang mungkin kelupaan ya, mungkin bisa pertimbangkan limit posisi buy di 36 sen ya, itu untuk posisi spot di Cardano.
Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang tadi ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 36 sen sebagai support. Lalu kita buka posisi long, target TP untuk konservatif di EMA 20 kena, yang agresif pun kena di 37 sen. Ya, jadi profitnya antara 1,91% atau di 2,63%, tergantung lo agresif atau konservatif ya. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan limit di sini apabila besok pagi jam 7 daily close-nya itu di bawah dari 37 sen. Nah, seperti itu retest kedua lagi, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan selanjutnya mungkin yang jadi harus gue ingatkan adalah malam ini akan keluar beberapa data penting, semuanya keluar setengah 8 malam ya. Nah, ini mungkin buat lo yang punya posisi futures belum kena target TP saat mendekati jam-jam segini. Buat yang konservatif mungkin bisa pertimbangkan untuk TP duluan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa untuk pakai uang dingin ya, dan jangan sampai over leverage. Dan yang terakhir, berpikirlah secara jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.